adalah teori yang menekankan pengetahuan dibangun secara aktif oleh peserta didik melalui pengalaman dan aktivitas yang dilakukannya sendiri. Belajar dipandang sebagai proses aktif di mana siswa membangun pemahaman melalui tindakan, interaksi, dan refleksi terhadap pengalaman, bukan sekedar menerima informasi dari guru. Proses ini sering diawali oleh konflik kognitif yang mendorong siswa menyesuaikan pemahaman sebelumnya hingga terbentuk pengetahuan baru. Oleh karena itu, pembelajaran konstruktivisme menekankan experiential learning, diskusi, praktek langsung, dan kegiatan kontekstual lainnya. Menurut R.D. Savitri et al. 2004, teori konstruktivisme memiliki peran penting dalam pembelajaran karena menempatkan siswa sebagai subjek aktif yang membangun sendiri pengetahuannya. Melalui pengalaman belajar yang bermakna, pendekatan ini terbukti berkontribusi dalam meningkatkan hasil belajar. Karena siswa tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi terlibat langsung dalam proses memahami, mengolah, dan menemukan konsep melalui kegiatan eksplorasi, diskusi, serta pengalaman nyata. Berdasarkan teori di atas, calon peneliti menyimpulkan bahwa teori konstruktivisme menegaskan pengetahuan dibangun secara aktif oleh siswa melalui pengalaman, interaksi, dan refleksi. Pembelajar tidak hanya berorientasi pada hasil akhir, tetapi juga pada proses bagaimana siswa membentuk dan mengembangkan pemahamannya secara bermakna. Siswa dipandang sebagai subjek aktif yang mengonstruksi pengetahuan melalui kegiatan eksplorasi, diskusi, praktek, dan perencanaan masalah kontekstual. Teori konstruktivisme dianggap relevan untuk membedah rumusan masalah pertama, yaitu bagaimana strategi guru dalam penerapan evaluasi pembelajaran di SD Negeri 22 Palu. Dalam perspektif konstruktivisme, evaluasi tidak hanya sekedar berfungsi sebagai alat ukur hasil belajar, tetapi juga sebagai syarat untuk menilai dan mendukung proses konstruksi pengetahuan siswa. Yang kedua ada teori behavioristik. Teori behavioristik merupakan teori belajar yang memandang pembelajaran sebagai proses perubahan perilaku yang terjadi akibat interaksi antara stimulus dan respon. Belajar dianggap sebagai pengalaman yang dipengaruhi oleh lingkungan, di mana guru memberikan rangsangan atau stimulus dan siswa menunjukkan reaksi atau respon yang dapat diamati serta diukur. Perubahan perilaku yang muncul diperkuat melalui penguatan responmen, sehingga respon yang diinginkan cenderung terulang kembali. Teori ini menekankan bahwa proses mental tidak menjadi fokus utama, melainkan perilaku nyata yang tampak secara langsung. Pendekatan behavioristik efektif dalam membentuk kebiasaan, keterampilan dasar, dan disiplin siswa meskipun memiliki keterbatasan dalam mengembangkan kreativitas dan kemampuan berpikir kritis. Menurut Aquila et al. 2024, Agustin et al. 2024 menjelaskan bahwa teori behavioristik memiliki peran penting dalam meningkatkan motivasi, minat belajar, dan kedisiplinan siswa. Guru berperan aktif dalam memberikan stimulus yang tepat, serta arahan, ujian, hadiah, maupun aturan yang jelas, sehingga siswa mendorong untuk menunjukkan respon yang diharapkan. Penerapan penguatan positif terbentuk efektif dalam membentuk karakter disiplin dan meningkatkan semangat belajar siswa. Teori behavioristik memandang pembelajaran sebagai proses pembiasan dan pembentukan perilaku melalui stimulus dan respon yang dilakukan secara terencana, terarah, dan cermat, sehingga mampu meningkatkan kualitas sikap dan perilaku belajar siswa. Menurut Kartika 2024, teori behavioristik adalah teori belajar yang menekankan
2025. Guru memiliki peran strategis sebagai perencana, pelaksana, dan evaluator dalam proses pembelajaran. Sebagai perencana, guru menyusun rencana evaluasi yang meliputi tujuan penilaian, teknik yang digunakan, tes maupun non-tes, serta instrumen yang sesuai dengan karakter siswa. Sebagai pelaksana, guru menerapkan evaluasi secara objek dan sistematis. Sebagai evaluator, guru menganalisis hasil yang diperoleh dan menggunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan belajar menurut Rahmi dan Fauzi 2021. Dalam pelaksanaannya, dalam pelaksanaan peran tersebut, guru perlu menerapkan strategi evaluasi yang sistematis. Strategi guru dalam evaluasi pelajaran meliputi beberapa tahap penting, yaitu yang pertama adalah penerapan perencanaan evaluasi, seperti menyusun kisi-kisi soal, menentukan indikator pencapaian kompetensi, dan memiliki teknik penilaian siswa. Yang kedua adalah pelaksanaan evaluasi, baik melalui tes tertulis, lisan, observasi, penugasan maupun penilaian praktis. Yang ketiga ada pengelolaan dan analisis hasil evaluasi untuk mengetahui tingkat penguasaan siswa dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang keempat adalah tindakan lanjut evaluasi berupa remedial bagi siswa yang belum tuntas dan pengayaan bagi siswa yang telah mencapai atau melampaui target. Strategi evaluasi yang tepat akan memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai kemampuan siswa. Sebaliknya, strategi yang kurang tepat dapat menyebabkan hasil evaluasi tidak mencerminkan kemampuan sebenarnya. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana strategi yang digunakan guru dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran di SD 22 Palu. Penelitian ini dilatar belakangi oleh pemikiran bahwa strategi guru memiliki peran penting dalam membentuk kualitas evaluasi pembelajaran. Strategi evaluasi yang dirancang dan dilaksanakan dengan baik akan menghasilkan informasi yang akurat mengenai pencapaian hasil belajar siswa. Informasi tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran serta meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Oleh karena itu, analisis terhadap strategi guru dalam evaluasi pembelajaran di SD 22 Palu menjadi penting untuk dilakukan. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai bagaimana guru merencanakan, melaksanakan, menganalisis, dan menindaklanjuti hasil evaluasi pembelajaran. Hasil peneliti juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya meningkatkan mutu pembelajaran dan kualitas pendidikan di sekolah. Berikut kerangka berpikir. Yang pertama ada faktor pendukung. Yang pertama ada strategi guru dalam evaluasi pembelajaran. Itu ada pelaksana evaluasi pembelajaran, faktor pendukung, ada faktor penghambat, hasil evaluasi dan perubahan perilaku, serta rekomendasi dan perbaikan evaluasi pembelajaran. Sekian pemaparan dari saya pilih dengan Om Santi Om